tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya menentukan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Entah di depanku sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku, tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu, satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Ku nantikan Yesusku sampai selama-lamanya. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu, satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Komisi Dewasa GKI Emmaus akan mengadakan pojok diskusi kekinian Emmaus terkait tantangan pengaturan keuangan dan manajemen psikologi selama work from home. Sesi pertama akan diadakan dengan tema WFH Cash Flow dipimpin oleh Dr. Randes Devi pada tanggal 23 Mei pukul 7:30. Sesi kedua akan diadakan dengan tema WFH Psikologi dipimpin oleh Pendeta Setia Hadi pada tanggal 30 Mei pukul 7:30 malam. Jemaat dapat mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Paulce atau Saudara Gunadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Panitia Paskah 2020 mau mengajak kepada semua jemaat untuk bersama-sama kita memviralkan berita Paskah. Apa yang bisa dilakukan oleh jemaat semua? Jemaat bisa membuat puisi, jemaat juga bisa menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan berita Paskah, bisa secara solo, duet, ataupun bersama dengan keluarga. Jemaat juga bisa membuat video-video atau konten-konten di mana semuanya berkaitan dengan berita Paskah.
Lalu jemaat juga bisa menguploadnya ke media sosial seperti WA, Facebook, Twitter, dan IG dengan menggunakan hashtag di bawah ini. Selamat berkreasi, dan kiranya selama 1 minggu ini kita boleh bersama-sama memviralkan berita Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari mengingat segala pertolongannya, segala perbuatannya yang ajaib, dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui penebusan dan pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada hari ini maupun di hari depan. Begitu agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan. Puji dan muliakan namanya. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 222A ayat 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke surga
bukanlah akhir dari karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga menjadi kelanjutan sekaligus penanda bahwa karya kasih Allah kini tidak terbatas pada mereka yang melihat Yesus di Israel. Kini kepada kita jugalah kisah kasih Allah ini dibagikan. Kisah ini harus pula dibagikan melalui kehidupan kita. Kisah yang dapat dituturkan dengan sukacita, namun juga kisah yang dapat diviralkan melalui cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan cinta kasih-Nya. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 427 ayat pertama hingga kedua. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita akan mengambil waktu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada jemaat di rumah masing-masing untuk kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Marilah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya, mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatirannya, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, kami berlumuran dosa. Hanya dengan kerendahan hati kami dapat mengaku dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Hanya dengan kerendahan hati pula kami memohon pengampunan bagi diri kami, bahkan bagi orang yang telah menyakiti kami. Mampukanlah kami untuk berbenah diri makin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin." Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya di dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya. Demikian, Yeremia 31 ayat 3 berkata,
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Damai Tuhan beserta kita semua. Jemaat, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita dalam perenungan firman Tuhan di pagi ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 226 bait 1 hingga kedua. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus. Bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi. Di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya. Rahasia Allah terbentang demi manusia. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini memohon pimpinan, tuntunan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan juga Engkau boleh mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saya mau mengajak kita secara khusus membaca pasal kedua ayat 1 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pagi ini berbicara tentang memviralkan Paskah. Kebanyakan dari kita pernah mendengar kata viral. Kata viral biasanya digunakan sebagai istilah di dunia maya untuk menggambarkan betapa cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi. Di awal tahun 2020 ini, ada beberapa berita dan istilah yang viral, seperti kata social distancing, kata physical distancing, atau istilah yang beberapa waktu ini sering kita dengar dalam berita-berita, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu ada kisah meninggalnya penyanyi Glenn Fredly dan Didi Kempot. Tidak hanya tersebar dengan cepat, bahkan menjadi trending topik. Mengapa
Kenapa hal-hal itu menjadi viral, sedangkan hal-hal yang lainnya tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah buku berjudul Service Power From Wow to Now yang ditulis oleh Mark Plus. Dia memperkenalkan elemen 5S agar sebuah konten menjadi viral. S yang pertama itu story, cerita, bercerita atau menceritakan. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah konten. S yang kedua, style. Berisikan tentang keunikan yang menjadi faktor yang memiliki dampak yang luar biasa, sehingga konten yang disajikan secara unik dan berbeda itu akan menghasilkan konten yang segar yang dapat menyita perhatian khusus bagi penikmatnya. S yang ketiga, sinergi. Bagian ini berisikan konten yang disajikan itu harus memiliki relevansi pada kehidupan audiensnya. S yang keempat, sustain. Konten yang viral dipicu oleh bagaimana konten tersebut dapat menggerakkan emosi daripada audiensnya. Dan S yang kelima, surprise. Bagian ini membahas tentang apakah cerita tersebut memberikan experience yang baru kepada semua audiensnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang memviralkan Paskah, apakah ada sesuatu yang membuatnya menjadi spesial? Cerita apakah yang dikisahkan di dalam Paskah? Apakah kisah Paskah adalah kisah yang unik? Apakah kisah ini relevan terhadap kebutuhan manusia? Apakah kisah ini memiliki kekuatan untuk mendorong manusia di dalam mengambil keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya? Apakah kisah Paskah memungkinkan manusia itu mengalami pengalaman baru yang akan mempengaruhi hidupnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang perlu kita pikirkan untuk memviralkan Paskah adalah sumber berita Paskah. Apakah Paskah adalah sebuah kebenaran atau sebuah hoax? Apakah kisah Paskah adalah buatan manusia atau kebenaran Allah? Apakah berasal dari hikmat manusia atau dari Allah? Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Dari ayat ini, kebenaran itu berasal dari Allah, bukan dari hikmat manusia. Hikmat manusia atau dunia ini sangat terbatas dan sering sekali bertolak belakang dengan hikmat Allah. Karena itu, Paulus tidak mengandalkan kemampuan dan juga kepandaiannya sendiri. Meskipun Paulus itu sangat terdidik di dalam bidang keagamaan, bahkan dia pernah berguru dari guru besar keagamaan pada saat itu, yaitu Gamaliel. Namun semua itu tidak sebanding dengan hikmat Allah. Paulus sangat sadar akan keterbatasan manusiawinya, ketidakcakapan pribadinya. Oleh karena itu, Paulus tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah. Paulus tidak mengandalkan kapasitas dan dayanya. Sumber kebenaran itu tidak berasal dari pemikiran dan kepandaian Paulus, tetapi hikmat yang diberikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini mengingatkan bahwa sumber berita Paskah yang harus kita sampaikan kepada dunia ini adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Sumber otoritas dari pemberitaan kita itu adalah firman Tuhan. Sumber pemberitaan kita tidak bergantung pada peristiwa atau pengalaman kita, tetapi bergantung pada kebenaran Allah. Sumber itu bukan hikmat, pendidikan, kepandaian, dan pengalaman ini. Dunia ini membutuhkan kebenaran yang hanya bersumber dari Allah. Lalu kisah apakah yang kita viralkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita akan menjawab bahwa kisah yang harus kita viralkan adalah kisah tentang kasih dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus.
Paulus memusatkan beritanya pada kebenaran inti dari Injil, yaitu penebusan melalui Kristus. Yesus Kristus, yaitu Dia yang menderita, Dia yang disalibkan, Dia yang mati, Dia yang bangkit mengalahkan maut. Kematian Yesus yang adalah kehendak Bapa dan merupakan rencana kekalnya untuk penebusan manusia. Nasihat Paulus ini juga diperuntukkan bagi kita, orang-orang percaya masa kini. Sebab saat ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang mencoba melencengkan pusat iman kita bukan pada Kristus. Kita pun harus menghayati salib Kristus secara sungguh-sungguh. Dan itu hanya dimungkinkan melalui pengajaran firman Tuhan dan pencerahan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang bahkan sebagai seorang pengkhotbah, kita tergoda untuk membicarakan tentang diri kita, bukan tentang Allah. Sehingga kelihatannya yang hebat itu bukan Allah tetapi diri kita. Sebenarnya mengkisahkan kesuksesan kita itu baik. Tetapi jika kesuksesan yang lebih ditangkap oleh pendengar-pendengar kita daripada Dia sang pemberi sukses, maka disitulah kita gagal. Sekali lagi ini berbicara tentang diri kita jadinya, bukan tentang Allah. Karena itu Paulus mengingatkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendiri rumah makan Wendy's, Dave Thomas, pernah muncul lebih dari 800 iklan televisi. Para penonton telah memandangnya sebagai orang yang bersahabat, lucu, bisa dipercaya, dan penuh perhatian. Namun meskipun dia tenar, Thomas selalu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang utusan, bukan pesan itu sendiri. Sama seperti pernyataan Thomas tadi. Saya bersama Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing, kita adalah utusan yang membawa pesan Allah. Kita dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus saat kita tidak banyak berbicara tentang diri sendiri. Sehingga inti Injil adalah anugerah Allah, bukan kemakmuran, bukan hidup bebas dari penyakit atau penderitaan. Tuhan bisa memberi itu semua kepada kita jika Dia berkehendak. Tetapi bukan itu inti Injil. Sebab itu inti Injil adalah tentang kasih dan anugerah Allah bagi kita semua orang berdosa. Anugerah yang luar biasa bagi kita orang-orang berdosa. Dan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Lalu mengapa kita harus memviralkan Paskah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya supaya dunia tahu dan mengenal kasih Allah, percaya dan menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus menyebutkan tujuannya memberitakan Kristus yang disalibkan supaya dunia mengenal karya Allah. Berarti memviralkan Paskah adalah menceritakan kepada orang lain apa yang kita ketahui, apa yang kita alami tentang kasih Allah melalui Yesus. Lalu bagaimana cara Paulus memberitakan Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara Paulus memberitakan Kristus tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmatnya. Perkataan atau pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Di dalam ayat keempat dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus tidak berniat tampil seperti seorang pengajar ulung atau filsuf. Paulus tidak menampilkan diri dan ajarannya dengan kecakapan berkata-kata. Paulus lebih menekankan pada kebergantungan akan kuasa Allah daripada kemampuannya di dalam menyampaikan berita. Paulus memahami bahkan cara yang sederhana sekalipun itu bisa dipakai oleh Allah.
Allah bisa memakai semua cara dan metode untuk mengkomunikasikan kebenarannya. Karena itu, kita tidak boleh membatasi Allah bekerja, ya, tidak boleh membatasi cara Allah bekerja dengan satu atau beberapa cara saja. Allah memiliki banyak cara, bahkan cara yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Sebab bukan kata-kata dan cara kita yang menyebabkan orang berpaling kepada iman di dalam Kristus, namun daya tarik Injil dan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1825 sampai 1895, seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas itu sangat giat mendukung teori evolusi. Sehingga dia mendapat sebutan anjing buldognya Darwin. Sebagai seorang agnostis, ia percaya bahwa agama adalah tahayul yang berbahaya. Pada suatu hari, Thomas bertanya kepada seorang Kristiani yang begitu taat, "Apa arti imanmu bagimu?" Orang itu tahu kalau Thomas adalah orang yang skeptis. Jadi ia diam sejenak, kemudian dia menjawab, "Anda sangat berpendidikan dan Anda bisa menentang apapun yang saya katakan." Namun Thomas terus mendesaknya untuk menjelaskan kenapa orang ini menjadi seorang Kristiani. Maka dengan tulus hati, orang tersebut menceritakan arti Yesus bagi dirinya. Thomas begitu tersentuh sehingga dia tidak mampu untuk mendebatnya. Lalu dia berkata dengan kesungguhan hatinya dan dengan ketulusan hatinya, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, memviralkan berita Paskah berarti memberitakan salib, memberitakan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Memviralkan Paskah memungkinkan orang untuk mengenal Allah. Memviralkan Paskah adalah menyatakan kepada manusia kasih Allah yang mengalahkan dosa dan maut serta mengaruniakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau mengajak semua jemaat untuk kita bersama-sama memviralkan Paskah dengan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita bisa melakukannya dengan cara tradisional seperti yang dilakukan oleh Paulus, dengan berbicara secara langsung kepada orang lain. Bisa memulainya dari anggota di rumah, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup masing-masing, perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Bisa melalui media komunikasi dan media sosial. Kita bisa membuat konten-konten yang memuat berita Paskah. Jemaat bisa membuat puisi, kata-kata motivasi, merekam lagu, TikTok rohani, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk mengenalkan kasih dan anugerah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Panitia Paskah GKI Emmaus 2020 mengajak kita semua untuk memviralkan Paskah dengan foto atau video-video menyanyikan lagu-lagu yang terkait dengan Paskah melalui media sosial, WA atau Instagram. Untuk penjelasan lanjutannya, Bapak Ibu bisa melihat kembali di warta, tadi di awal juga sudah diinformasikan. Mungkin beberapa dari kita merasa, apakah itu efektif? Apakah itu akan berhasil? Atau beberapa keraguan menyeruak di dalam benak kita untuk memviralkan Paskah. Sebuah kisah dari Ibu Teresia mungkin bisa menolong kita. Suatu kali seseorang bertanya kepada Ibu Teresia, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal?" Ibu Teresia menjawab, "Anakku,
aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Biarlah ini juga menginspirasi kehidupan kita untuk terus setia memviralkan Paskah, sebab Tuhan menuntut kesetiaan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajak kami semua untuk bersama-sama memviralkan berita Paskah. Pakai kami Tuhan di dalam kami memviralkan berita Paskah tersebut, dan berkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat diundang berdiri dengan sikap sempurna. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dan saat ini juga kami bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan secara kesehatan, pergumulan secara ekonomi maupun pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan kepada mereka. Kiranya mereka juga tidak berpaling daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap anak-anak kami Tuhan, yang masih harus belajar di rumah masing-masing, mengerjakan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memakai papa mama mereka untuk mendampingi setiap anak-anak kami di dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kami juga bersama-sama saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami menyerahkan untuk situasi bangsa kami
Setiap mereka yang duduk di dalam pemerintahan, Tuhan memberkati tugas panggilan mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka di dalam menjalankan tugas secara khusus mengatasi situasi di tengah bangsa kami saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang Tuhan percayakan untuk memberikan pendampingan, memberikan perawatan, menolong setiap pasien yang ada. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melayani setiap pasien dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan boleh melawat dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017 atas nama GKI Emmaus. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer atau QR, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyikan lagu NKB 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah
Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan kita sekalian. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sudah dapat mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami terima. Biarlah persembahan syukur kami ini bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk pelayanan gereja kami saat ini. Kami berdoa untuk para majelis dan personal komisi agar mendapat hikmat dalam mengelola persembahan yang sudah terkumpul ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita Pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai untuk memviralkan kasih Kristus melalui perkataan dan hidupmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita Pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.